Kita dilahirkan ke dunia ini bukan hanya sebagai pengumpul keinginan, tetapi sebagai saluran dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kejar, miliki, atau raih, melainkan tentang seberapa murni kita bisa membiarkan energi pencipta itu mengalir melalui keberadaan kita. Di balik segala pencapaian dan ambisi, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan dari sebuah kekuatan kreatif yang tak terbatas. Banyak orang bangun setiap pagi dengan daftar panjang keinginan, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian. Namun, semakin keras mereka berlari, seringkali semakin terasa kekosongan di dalam diri. Ini karena hidup dari tempat keinginan, tanpa kesadaran hanyalah upaya tanpa ujung untuk mengisi ruang yang tidak bisa diisi oleh benda, gelar, atau status. Berbeda halnya dengan mereka yang hidup sebagai saluran kesadaran. Mereka tidak bergerak karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Mereka tidak mengejar untuk menjadi sesuatu, tetapi menyadari bahwa mereka sudah membawa sesuatu yang tak ternilai, yaitu kehadiran. Saat seseorang menjadi saluran kesadaran, setiap tindakan terasa seperti ekspresi cinta, bukan strategi untuk meraih validasi. Menjadi saluran berarti hadir dengan penuh dalam apapun yang dilakukan. Bukan karena itu akan membuktikan nilai kita, tapi karena itulah cara kita merayakan keberadaan kita yang sudah utuh. Jiwa tidak datang ke dunia ini untuk sekadar mengumpulkan hasil. Jiwa datang untuk merasakan, mengalami, dan berkembang melalui setiap momen yang ditawarkan kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Hasrat bukanlah sesuatu yang harus segera dipenuhi, tetapi jendela menuju kemungkinan-kemungkinan ekspansi batin. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang ini, setiap pengalaman menjadi bermakna. Bahkan kegagalan pun bisa terasa seperti berkah, karena ia memperluas pengertian kita akan siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mencapai garis akhir, melainkan tentang memperkaya perjalanan itu sendiri. Setiap keinginan yang muncul adalah undangan, bukan undangan untuk berjuang keras demi sesuatu di luar diri, melainkan panggilan untuk tumbuh lebih dalam ke dalam diri sendiri. Kita mulai menciptakan bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita penuh dan ingin berbagi. Dengan demikian, kehidupan menjadi sesuatu yang hidup, mengalir, berubah, berkembang, dan kita pun tak lagi sekadar pemeran dalam drama keinginan, tetapi menjadi perpanjangan dari energi yang menciptakan semesta. Bayangkan sejenak matahari yang bersinar tanpa henti. Tak peduli apakah langit cerah atau tertutup awan kelabu, sinarnya tetap ada. Begitulah hubungan Anda dengan sumber, tidak pernah benar-benar terputus, hanya terkadang tersembunyi oleh awan pikiran dan emosi Anda sendiri. Anda bukanlah entitas yang terpisah, melainkan perpanjangan langsung dari energi yang menciptakan segala sesuatu. Dan aliran itu, aliran cinta, kejernihan, dan kebijaksanaan, selalu tersedia, tidak pernah berhenti, tidak pernah menjauh. Banyak yang mengira bahwa saat mereka merasa lelah, marah, atau putus asa, mereka telah kehilangan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Tetapi kenyataannya, koneksi itu tidak pernah hilang. Yang berubah hanyalah seberapa banyak Anda membiarkan diri Anda terhubung. Ibarat sungai yang selalu mengalir, Anda bisa membendungnya dengan keraguan dan ketakutan, atau membukanya dengan kepercayaan dan kehadiran. Sumber tidak menilai Anda. Tidak ada saat di mana Anda tidak cukup layak untuk menerima. Dalam kesedihan pun, dalam kemarahan, bahkan dalam rasa bersalah yang terdalam, energi itu tetap hadir. Ia tidak menunggu Anda menjadi sempurna, ia hanya menunggu Anda mengizinkannya masuk. Kebebasan sejati bukanlah tentang menciptakan hubungan baru dengan Tuhan, alam semesta, atau sumber, melainkan menyadari bahwa hubungan itu sudah ada dan tak pernah putus sejak awal Anda ada. Penderitaan muncul bukan karena sumber menarik diri, tetapi karena Anda secara tidak sadar menolak aliran alami kehidupan. Kita menolak saat kita bersikeras bahwa kenyataan harus berbeda. Kita menolak saat kita menyalahkan, mengontrol, atau menahan emosi yang ingin mengalir melalui kita.
Namun, bahkan dalam penolakan itu, semesta tetap berkembang. Dalam setiap kejatuhan, ada benih pertumbuhan. Dalam setiap rasa kehilangan, ada undangan untuk kembali pada kelimpahan sejati. Anda tidak pernah benar-benar terpisah dari keajaiban itu, Anda hanya sedang berpaling sejenak. Ketika Anda mulai menyadari ini, penderitaan tidak lagi menjadi musuh, tetapi panggilan lembut untuk kembali pada aliran. Ia bukan hukuman, tetapi sinyal. Ia bukan akhir, tetapi pintu masuk menuju kedalaman diri yang lebih luas. Maka, ingatlah, Anda tidak harus mencapai energi sumber, Anda hanya perlu berhenti menghalanginya. Dan saat Anda melakukannya, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, Anda menjadi salurannya. Anda menjadi perpanjangan dari keajaiban yang selama ini Anda cari di luar diri.